Selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari Paskah. Kita mau bersyukur sama Tuhan untuk salib Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dan Yesus sudah bangkit. Kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Salib. Hanya dalam-Mu ku temukan kasih yang terbesar di hidupku, sungguh mulia dan sempurna pengorbananmu Yesus. Hanya dalam-Mu ku temukan kasih yang terbesar di hidupku, sungguh mulia dan sempurna pengorbananmu Yesus. Salib-Mu Tuhan yang selamatkanku, mengubah hidupku menjadi baru. Dengan darah-Mu Kau bebaskanku, Kau sembuhkanku. Ku bersyukur. Salib Tuhan, darah Yesus luar biasa. Kita katakan bersama. Hanya dalam-Mu ku temukan kasih yang terbesar di hidupku, sungguh mulia dan sempurna pengorbananmu Yesus. Salib-Mu Tuhan yang selamatkanku, mengubah hidupku menjadi baru. Dengan darah-Mu Kau bebaskanku, Kau sembuhkanku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan untuk salib-Mu, untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kau menyucikan kami, menghapuskan setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan bersyukur Tuhan, punya Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus bersyukur dengan mengasihi Tuhan sepanjang hidup kami, karena Engkau sungguh baik Tuhan. Salib-Mu, salib-Mu Tuhan yang selamatkanku, mengubah hidupku menjadi baru. Dengan darah-Mu Kau bebaskanku, Kau sembuhkanku. Ku bersyukur, Kau sembuhkanku. Ku bersyukur. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan kami juga bersukacita untuk hari ini, hari kami memperingati kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan Allah kami adalah Allah yang hidup, yang sudah mengalahkan maut dan membebaskan setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami mau memulai Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang beracara, Tuhan yang memberkati setiap kami yang beribadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kemarin siapa yang datang di ibadah Paskah Live Kids? Wah,
banyak. Iya, kita ketemu kemarin ya. Dan mungkin kalau ada adik-adik yang gak sempet datang kemarin, adik-adik bisa mengikuti ibadah Paskah Live Kids di YouTube channelnya Live Kids ya adik-adik. Mungkin kalau adik-adik sedang sakit atau ada di luar kota ya, nggak ada di Bogor, adik-adik bisa tetap mengikuti ibadah Paskah dan pastikan kalian diberkati ya adik-adik. Nah, kita mau merayakan nih kebangkitan Tuhan kita juga nih di ibadah hari Minggu ini. Karena hari ini nggak ada ibadah onsite Live Kids ya adik-adik. Kita mau ibadah secara online nggak apa-apa, nggak mengurangi sukacita kita pastinya. Karena Tuhan sudah menang, sehingga kita juga jadi menang. Karena Tuhan sudah mengalahkan maut. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Iya, siapa yang merasakan kemenangan? Ayo, jangan duduk. Kita mau nyanyi bareng-bareng pakai gerakannya yang semangat ya adik-adik. Siap ya? Gak ada yang main-main lagi. Karena kita sudah menang. Karena Yesus juga menang. Siap? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Amin. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Iya, kita bersukacita ya karena Tuhan sudah bangkit, dia hidup. Allah kita luar biasa ya. Bukan cuma mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, tapi Tuhan Yesus juga sudah bangkit mengalahkan maut. Jadi ada pengharapan buat kita ya adik-adik. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus kita mendapatkan kemenangan. Dalam nama Yesus, siapin jempolnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Siap? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Iya, di dalam Yesus ada kemenangan. Kemenangan atas apa aja adik-adik? Kemenangan atas dosa. Misalnya kemenangan atas malas. Malas apa? Malas belajar. Malas apa lagi? Malas baca firman. Ayo. Nggak ada ya pastinya, semua rajin. Karena di Live Kids ini ada gerakan ayo baca firman untuk kelas Pratama dan Madya. Nah, Cici pastikan nih adik-adik semua ikut serta ya di gerakan ayo baca firman. Baca firman Tuhan satu hari satu pasal. Ayo, udah baca sampai mana nih kalian? Matius udah semua? Markus udah semua belum? Ayo, bulan ini
Ada yang bolong-bolong? Ayo, kalau ada yang bolong-bolong, ayo yuk kita mau mendisiplinkan diri kita untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Kita mau menang dari rasa malas baca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita adik-adik. Untuk anak kelas kanak-kanak yang belum bisa baca, yang belum juga wajib ikut ayo baca firman, bisa tetap baca firman Tuhan di rumah setiap hari sama papa mamanya, sama cici kokonya ya adik-adik. Yuk kita mau ingat-ingat lagi lagu Ayo Baca Firman biar tambah semangat baca firman Tuhannya. Firman Tuhan pelita kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan menuntun hidupku, menyinari dan sirami hidupku. Ayo baca firman, ayo baca firman, baca firman Tuhan setiap hari. Ayo baca firman, makin cinta Tuhan, bertumbuh dan berbuah lebat. Iya, ayo semangat baca firman karena sangat bermanfaat bagi kita. Oke adik-adik, mau ya? Mau dong. Kita nyanyi bareng-bareng satu kali lagi dengan penghayatan ya. Firman Tuhan pelita kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menuntun hidupku, menyinari dan sirami hidupku. Ayo baca firman, ayo baca firman, ayo baca firman, baca firman Tuhan setiap hari. Ayo baca firman, makin cinta Tuhan, bertumbuh dan berbuah lebat. Ayo baca firman, ayo baca firman, ayo baca firman, baca firman Tuhan setiap hari. Ayo baca firman, makin cinta Tuhan, bertumbuh dan berbuah lebat. Ayo baca firman, ayo baca firman, yang semangat ya. Setiap hari baca firman Tuhan setiap hari. Ayo baca firman, makin cinta Tuhan, bertumbuh dan berbuah lebat. Iya, kita mau dong baca firman Tuhan setiap hari. Yang masih malas-malas, kita kalahkan kemalasan kita. Mulai rajin baca firman, bukan untuk dapat hadiah ya adik-adik, tapi ada hadiahnya pastinya ya. Tapi kita mau baca karena memang kita tahu bahwa itu adalah firman Tuhan, Tuhan yang hidup, yang rindu kita mengenal Dia lewat baca firman-Nya ya adik-adik. Nah, sekarang tiba saatnya kita dengerin firman Tuhan ya. Sudah siap? Duduk yang manis, kita mau katakan firman Tuhan itu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku bertumbuh subur
mau baca firman. Berkati Cici Koko yang membawakan firman. Tolong kami biar mengerti baca firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ya adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, semuanya sudah siap ya? Oke, sebelumnya Cici mau tanya dulu nih ya. Apakah di antara kalian ada yang dapat melihat angin? Tentu tidak ya adik-adik ya. Karena angin tidak dapat kita lihat tetapi dapat kita rasakan. Nah, sama halnya nih dengan Tuhan Yesus. Kita tidak dapat melihatnya tetapi kita dapat merasakan kasih-Nya. Kita dapat merasakan dan mengalami kasih-Nya Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan kali ini kita akan belajar tentang sesuatu hal yang tidak dapat kita lihat tetapi dapat kita rasakan, yaitu seperti kasih-Nya Tuhan Yesus yang hidup dan nyata dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini diambil dalam kitab Matius 27 dan 28, Markus 16 dan Lukas 24. Nah, pasti di antara kita semua nih ya, sudah pernah mendengar tentang cerita Tuhan Yesus disalibkan dalam menebus dosa kita. Pasti kita sudah pernah mendengarnya ya. Nah, apakah ada yang tahu tentang arti disalibkan? Ya, disalibkan adalah dihukum mati dengan tangan dan kaki dipakukan pada salib. Ketika Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, beberapa orang jahatlah datang dan membawa Dia pergi. Mereka membawa Yesus ke Pilatus dan memohon agar Ia dihukum mati. Pilatus memberi izin orang-orang itu membawa Yesus. Mereka memukul Yesus dengan cambuk dan menaruh mahkota duri di kepalanya. Mereka meludahi Yesus dan mencaci Dia. Kemudian mereka membawa Yesus keluar kota untuk disalibkan. Yesus dipaksa memikul kayu salib menuju ke Bukit Golgota. Yesus disalibkan di antara dua orang pencuri yang juga tersalib. Setelah Yesus mati, salah seorang sahabat Yesus yang bernama Yusuf dari Arimatea meminta izin kepada Pilatus untuk mengubur jenazah Yesus. Yesus dimakamkan di bukit batu yang besar dan Yusuf menggulingkan batu besar untuk menutupi kubur Yesus. Pagi-pagi sekali, 3 hari setelah Yesus mati disalib, beberapa perempuan datang ke makam Yesus. Tetapi saat mereka sampai di sana, batu penutup makam sudah berpindah, makam telah terbuka. Perempuan-perempuan itu sangat terkejut, dan ada seorang malaikat di sana. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, Yesus tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Sekarang pergilah, beritahukanlah berita sukacita ini kepada murid-muridnya." Para perempuan itu merasa senang dan segera pergi. Yesus menampakkan diri sebagai orang asing kepada 2 orang yang sedang berjalan menuju ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Kedua orang itu terlihat sedih karena Yesus telah mati. Saat Yesus menghampiri mereka, mereka tidak mengenalinya. Mereka menceritakan bagaimana Yesus berkuasa dan melakukan banyak mujizat yang hebat. Tibalah malam, dan Yesus bermalam dengan kedua orang itu. Waktu mereka duduk makan bersama, orang asing yang adalah Yesus mendoakan makanan itu dan memecahkan roti, lalu memberikannya kepada 2 orang itu. Saat itulah mereka menyadari bahwa itu adalah Yesus. Tetapi setelah mereka menyadari siapa Dia, Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kedua orang itu kembali ke Yerusalem dan menceritakan apa yang telah terjadi. Mereka berkata, "Yesus sekarang berada di sorga. Kita tidak dapat melihatnya, tetapi Yesus ada hidup hari ini. Kehadirannya selalu menyertai kita. Yesus mati untuk kita semua, supaya dosa kita dapat diampuni." Ya adik-adik, kita sudah sama-sama dengarkan firman Tuhan.
Firman Tuhan kali ini mengajarkan kepada kita tentang kasih-Nya Tuhan Yesus yang tidak terlihat tetapi dapat kita rasakan. Walaupun kita belum pernah melihat Yesus secara langsung, tetapi kasih dan penyertaannya dapat kita rasakan. Karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita dan Dia sudah bangkit. Marilah kita percaya akan kasih dan penyertaannya dengan iman yang teguh. Oke adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. 1 Petrus 1 ayat 8. Kita ulangi sekali lagi ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. 1 Petrus 1 ayat 8. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya. Sekarang kita mau tutup firman Tuhan kita dan kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mati buat kami. Kasih-Mu begitu besar buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mati untuk menebus dosa-dosa kami. Dan Engkau rela mati Tuhan. Darah-Mu Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami mau hidup untuk Tuhan. Tuhan mau pakai kehidupan kami, biarlah kehidupan kami selalu berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. God bless you, bye-bye. Halo adik-adik Live Kids, Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite sekarang sudah menggunakan kartu absen ya. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartunya dan di tap di mesin absensi yang ada di depan Jordan Hall. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu kalian, dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite, sesuai data yang masuk ke sistem absensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube Live Kids jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WA kelas Live Kids atau media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan Live Kids. Bye adik-adik dan happy Sunday!